Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Sehat? Bahagia? Are you ready to learn with me? Apakah kalian siap belajar dengan Ibu? Before we start our material today, it's better for us to have pray. Jadi sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa dan bersyukur. Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Oke, selesai berdoa dan kalian berada di sini tahu tujuannya untuk belajar. Harus sadar-sadar betul bahwa belajar itu penting untuk kehidupan sehari-hari kalian nanti. Oke, kelas, I will call your name and you have to say one animal in English. Jadi ketika Ibu panggil namanya untuk presensi, kalian sebutkan satu nama hewan atau nama binatang dalam bahasa Inggris. Are you ready? Okay, let's start. Angelka Florenza. Bat? What is bat? Kelelawar. Bacanya jangan bat nak, tapi bat. Kalau bat itu mandi, ya. Kalau bat, tahu kan dengan Batman? Manusia kelelawar, jadi dibaca dengan bat. Ya. Dayan Malviro, ya Dayan? Lion, what is lion Dayan? Oke, singa, good. Dirli, dog, what is dog Dirli? Anjing. Angelica Forgustina, oke Angelica. Tiger, what is tiger? Harimau. Fahri, Fahri ulangi. Iron. Artinya bang. Firda, octopus. What is octopus? Firda. Gurita. Flora. Cat. What is cat? Kucing. Good. Imelda. Oster. What is oster? Okay. Indah Nopita. Goose. Goose. What is goose? Angsa. Kaila. Play. What is play? Lalat. Okay. Kirana Cinta Lestari. Butterfly. What is butterfly? Kupu-kupu. Lirin Agustia. Lion. What is lion? Singa. M. Apip. Cow. What is cow? Sapi. Alpin Pausia. Duck. What is duck? Bebek. Okay, good. Appraisal. Swan. What is swan?
Angsa, good. Mariska. Mitahul Robihin. Layong, what is? Rhino. Oh, Rhino. What is Rhino? Bada. Nobel Pratama. Tuh, what is duck? Duck artinya itik atau bebek. Nur Hasana. Tiger. What is tiger, Nur? Oke, good. Puspa. Monkey. What is monkey? Monyet. Putri Liana. Panda. Robi Haryansa. Parrot. What is parrot? Oke. Pira Rohayu. Komodo. Komodo adalah komodo. Wali Kaisar. Wolf. What is wolf? Serigala. Good. Zaki Alpa Putra. Penguin. Penguin adalah asa. Ade Setiawan. Deh. Tidak masuk. Alpa. Keila Jupemi. Oke, Keila. Fish. What is fish? Ikan. Lia. Alpa. Rahayu. Oh, yang penting. Oke, thank you. Give applause. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. So, before we start our material today, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, we have an ice breaking. Ibu ada ice breaking ya. Silakan berdiri terlebih dahulu. Stand up, please. Kalian ikuti gerakan ini namanya senam otak. Jadi pagi-pagi biar otaknya jreng untuk memulai pelajaran pagi ini. Hari ini kita mulai dengan senam. Ikuti gerakannya yang ada di layar ya. Are you ready? Ready. Okay, good. Iya. Iya, gantian. Yuk, gerakan, gerak. Jadi, ada kelingking, ada jempol. Ayo, susah. Iya. Satu nembak, satu dua jari. Lagi, yuk, semangat. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung. Oh, kanan tutup hidung, kirinya tutup kuping. Diganti. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Diganti. Lima jari yang kanan menjadi palu. Dok. Lima jari yang kiri jadi bergaci. Reng. Tepuk tangan. Susah gerakannya? Itu menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Oke. Welcome to my class. Jadi hari ini kita mulai dengan kesepakatan kelas terlebih dahulu.
Jadi karena bekerjanya nanti dalam kelompok, yang pertama Ibu maunya we all belong and make everyone feel included. Jadi semua di sini harus merasa diikuti dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. And the next, we show kindness and passion to our classmate and ourselves. Jadi kita harus menunjukkan kebaikan kita di dalam bekerja dalam kelompok. Oke, next. We support and encourage each other. Kita harus saling mendukung dan saling menghargai satu sama lain. Oke, seperti yang selalu Ibu bilang, kalau mau dihargai, kita harus menghargai orang terlebih dahulu. Oke, good. Next. We work together and participate in class activities. Kita bekerja sama karena kerjanya kelompok, nanti kolaborasi dan berpartisipasi di semua kegiatan pembelajaran hari ini. And the next, yang terakhir, yang paling penting, we have fun. Itu artinya kita harus bersenang-senang, menggembirakan. Jangan ada yang tertekan. Ada yang tertekan di sini? Atau terjepit kursi? Tidak. Oke, good. Next. And our learning objective today is, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, nak, yang pertama, student are able to identify the structure of report text. Jadi maunya Ibu setelah belajar hari ini, kalian bisa mengidentifikasi struktur dari report text atau teks laporan. And the second one is the student are able to identify the language feature of report text. Jadi setelah belajar nanti, Ibu maunya kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan dari report text. Oke. Next, last meeting, pertemuan sebelumnya, we have discussed about, kita sudah mendiskusikan tentang apa? Ada yang mesti ingat? Yuk, angkat tangannya. Raise your hand. Bekantan. Oke. Are you still remember what is bekantan and the icon of Banjarmasin? Very good. Give applause please. Tepuk tangan. Iya, kita sudah bahas bahwa bekantan itu ikonnya dari Banjarmasin. Dan ada yang masih ingat ciri utama dari bekantan? Hidungnya besar dan berwarna oranye atau reddish brown, coklat kemerah-merahan. Apa saja yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama, reading a report text. Kita akan membaca dan ngebahas tentang teks laporan yang judulnya Orang Utan. Di samping itu, kalian diajak untuk mengidentifikasi strukturnya, ciri-ciri kebahasaannya juga. Kemudian yang kedua, kegiatan kita, giving attention of teacher explanation. Jadi kalian harus memberikan perhatian apa yang Ibu jelaskan nanti. Oke. Kemudian kegiatan kita nomor 3, making a discussion with group, berdiskusi di dalam kelompok atau grupnya. Kemudian yang keempat, making a note about difficult word in the text. Jadi membuat catatan 5 atau lebih kata-kata sulit yang ada di dalam teks yang akan Ibu berikan nanti. Oke, the next, doing the student worksheet. Kegiatan selanjutnya, mengerjakan LKPD atau lembar kerja siswa. Oke, the last one, presenting the student work in front of the class. Nanti kalian akan ke depan kelas dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, are you ready? Oke, ready, good. So, I will give you the student worksheet in your group. Please take this one. So don't forget to give the names of your group.
at the first page. Jangan lupa untuk memberikan nama kelompok kalian di halaman depannya. Oke, silakan. Berikan nama terlebih dahulu. Ya, silakan tuliskan namanya, kemudian perhatikan lagi ke depan atau ke papan tulis. Nama kelompok, nama. Have you finished? Halaman depannya dulu, nak. Jangan di tulis nama di halaman depan. Oke. Have you finished? Sudah selesai? Kalau selesai, silakan perhatikan ke papan tulis lagi. And you can also open your book, student book, on page 42 and 43. Jadi kalian bisa juga buka bukunya di halaman 42 dan 43. Kalau sudah, nak, silakan perhatikan ke depan lagi. Oke, siap. Today we are going to learn about, ada yang bisa bacanya? Report text. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, mungkin sudah belajar tentang teks laporan. Isinya, teks laporan itu adalah berisi tentang hasil pengamatan. Good. Yang lain? Tentang fakta. Seperti dijelaskan di sini. Jadi report text itu adalah a text that describe something in general. Sebuah teks yang menjelaskan sesuatu secara umum. Last meeting, pertemuan sebelumnya kita bahas tentang bekantan. Bekantan itu tinggal di mana, ciri fisiknya seperti apa. Itulah yang dinamakan dengan teks laporan atau report text. Kemudian report text ini present factual information, memberikan informasi fakta akurat karena berdasarkan hasil penelitian. Fakta, kebenarannya teruji, itu adalah teks laporan. Lanjut, dan tujuannya to classify and describe a thing, animal, or phenomenon scientifically. Jadi tujuannya untuk mengklarifikasikan atau menjelaskan sesuatu seperti binatang atau hal-hal yang terjadi. Misalnya gerhana bulan tuh. Tahu dengan berita saat ini bahwa ada gerhana? Tahu dah? Pernah terbaca di medsosnya? Terjadi di tanggal 7 sampai 9. Itu bisa dijadikan sebagai teks laporan. Oke, next. Social function. Fungsi sosialnya. Ada yang bisa bantu Ibu baca? Yuk, angkat tangannya. To provide factual information about a subject. Yuk. Ada yang mau baca? Boleh. Dayan? Oke, mantap. Give applause please. Luar biasa.
Jadi untuk menyediakan informasi fakta tentang sebuah subjek. Fungsi yang keduanya, ada yang bisa bantu baca, yuk. Kelompok sebelah sini. Galak, baca yuk. To describe. Okay. Things. And or cultural phenomena. Oh, oke, give applause please. Mantap. Untuk menjelaskan sesuatu secara natural, sosialnya juga fenomena-fenomena yang terjadi. Oke, next. Nah, ada struktur umumnya. Kalau jenis teks dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu memang banyak. Salah satunya report text. Dan mereka itu semuanya memiliki struktur umum tersendiri. And report text have generic structure. Jadi report text ini juga mempunyai struktur umum. Yang pertama, general classification. Dan yang kedua, description. Yang pertama adalah klasifikasi secara umum. Kemudian struktur yang keduanya adanya description atau penjelasan. Lanjut, language feature, ciri kebahasaan. Yang pertama, ada yang mau bantu baca? Kelompok situ yang belum. Gimana? Nomor 1. Use. Zaki. Ayo. Use general. Use of general noun. Oh, ulangi nak. Use of general noun. Use of general noun atau menggunakan kata benda secara umum. Contohnya orangutan, terus tiger, terus volcano. So, okay, next group. Number 2. Use present tense, menggunakan present tense. Okay, next group. Number 3. Use of linking verb, menggunakan linking verb. Next, the next group, the last one. Use of use of technical term. Oke, good. Jadi itu ciri kebahasaannya. Yang pertama menggunakan general noun, yang kedua menggunakan present tense, yang ketiga menggunakan linking verb, dan yang terakhir menggunakan technical term. Oke, next. Silakan lihat dulu di LKPD-nya. The second page, halaman kedua, tentang orang utan. Oke, silakan dibuka dulu. Kemudian coba kalian find 5 of difficult word. Carilah 5 kata yang paling sulit menurut kalian. Kemudian tuliskan di halaman yang nomor 3. Oke. Hanya 5 kata saja yang menurut kalian paling sulit diterjemahkan atau dibaca dari teks tersebut. Oke. You got it? Paham? Ibu kasih waktu 2 menit saja. Yuk, mulai dari sekarang. Kata yang sulit, Robin, atau tidak sulit lagi? Serius? Orangutan sulit? No. Bagian nomor 3. Nah.
Tulis nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kata yang paling sulit yang ada di dalam teks ini. Ya. Iya, tentu saja dalam bahasa Inggris. Tahu dengan tugas? Disuruh mencari yang paling sulit di dalam teks. Oke. Terus satu grup baik. Tahu dengan tugas disuruh untuk mencari 5 kata yang sulit di dalam teks, kemudian dituliskan di jangan pakai topi, buka topinya panas. Yuk kerjasama, yuk kerjasama. Have a collaboration and teamwork. Kerja dong. Iya. Kecil-kecil baik. Don't forget to give a number 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa untuk memberikan angka. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. And your handwriting is not must be bigger like the column. Jadi tulisan tangannya tidak mesti harus sebesar kolom ini, nak. Disesuaikan saja. Karena lihat kolomnya besar-besar, jadi tulisannya besar, big, 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 and bigger. Aida. Oke. Belum. Sudah. Lah. Bebas. Mungkin menurut kelompok itu tidak sulit, tapi menurut kamu sulit, kan berbeda jadi. Have you finished? Selesai? Belum? Mau write this one. Selesai?
Selesai. Oke, bentar. Lanjut. Have you finished? Okay. The next activities is kegiatan selanjutnya. Kata yang sudah kalian temukan yang menurut kalian sulit, silakan write down on the whiteboard. Each group. Jadi kalian yang sudah kalian anggap sulit, silakan tuliskan di papan tulis. Satu kelompok, satu orang saja yang menulis. Dan itu untuk seluruh kelompok ya. Nanti di other grup lainnya akan membantu kalau tahu kata yang sulit tersebut. Bisa membantu. Paham? Oke, silakan. Kelompok yang susah. Tulis di depan. Nulis bae susah. Tulis balik. Ya. Terus. Next, your group, yes. Oh, belum selesai. Selesai? Okay. Have you finished? Ditulis, oke. Secretaries. Okay, thank you. Your group, please. Gara-gara minuman. Oke, your group. The next. Oh, belum selesai. Terus belum selesai? Oke, your group. Yang lain coba konsultasi dengan kamusnya. Kata-kata yang menurut kelompok kawannya sulit. Jadi nanti bisa ngebantu kesulitan mereka. Itu namanya saling tolong menolong. Oke, your group please write down on the whiteboard. Ini belum selesai. The next group Fahri ya. Muat.
Geser lagi. Ya, boleh. Belum. Grup Fahri ya, the next. Dan oke, Fahri, please. Terakhir grup kalian ya. Geser. Muat dah sampai di sini. Tulisan kamu, kecilkan, kecilkan. Oke, ya. Yang lain silakan diperhatikan. Kata-kata dari tiap kelompok. Kata yang sulit dari tiap kelompok.
What do you think? Menurut kalian, pendapat kalian. Coba diperhatikan dengan seksama terlebih dahulu. Adakah kesamaan, adakah perbedaannya? Kemudian berikan your opinion, give your opinion. Dari kelompok 1, Ibu anggap ini kelompok 1 ya, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Oke. Dari kelompok 1 yang ini, kelompok 2, ini tadi ya. Dayan? Kelompok 5 ini tadi. Kemudian kelompok 4 yang ini. Oke, Ibu beri nomornya dulu ya. Silakan diperhatikan selagi menunggu kawannya yang lagi menulis di kelompok Oke, silakan diperhatikan. Ada yang ingin berpendapat? Diperhatikan dulu. Adakah kesamaannya? Banyak. Adakah perbedaannya? Banyak. Lebih banyak kata yang sama atau kata yang berbeda? Sama. Itu artinya ada yang berpendapat? Boleh. Menurut kalian tadi banyak kata-kata yang sama dari kelima kelompok ini. Tadi tugasnya disuruh untuk mencari kata yang sulit di dalam teks. Ternyata setelah dikumpulkan seperti ini, banyak kata-kata yang sama daripada yang berbeda. Itu artinya, ada yang ingin berpendapat? Boleh, ayo. Itu artinya, Dayan, dalam bahasa dusun beda Pepe, yuk. Kalau sulit bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bahasa dusun, boleh. Yuk. Ibu ulangi ya, pelan-pelan. Kegiatannya disuruh untuk mencari kata-kata yang sulit di setiap kelompok. Beda tuh, tidak ada janji-janjian kan? Ternyata setelah ditulis di papan tulis ini, banyak kesamaan. Oh, dari kelompok 1 sama 4, 5, 3, 2, 3. Unfortunately, hampir seluruh kelompok menulis kata sulit unfortunately. Yang kedua, deforestation. Apa ini? Deforestation. Di grup 5 ada, grup 4 ada, grup 2 ada, grup 3 ada. Next, kata preservation. Grup 5 ada, 4 ada, 2. Yang ketiga, oh tidak ada. Hanya berbeda yang grup 3. Itu artinya, ada yang tahu dan ingin berpendapat? Boleh. Yuk ungkapkan pendapatnya. Dari kelompok sini mungkin. Kelompok Fahri dan Zaki and the gang. Kelompok ini. Dayan. Itu artinya Yan? Kata-katanya memang sulit, luar biasa ya. Tepuk tangan lagi untuk Dayan. Sulit mengungkapkan pendapat? Sulit. Karena alasannya bahasa, terkendala di bahasa. Oh, terkendala di bahasa. Boleh nak, kalau tidak baca bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Sulit bahasa Indonesia, ungkapkan dalam bahasa dusun. Oke, kita beri tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Mantap, lanjut.
itu memang kata-katanya sulit yang ada di dalam teks yang mungkin belum kalian temukan pada saat belajar bahasa Inggris. Kemudian kegiatan selanjutnya mencari terjemahan ini ke dalam bahasa Indonesia. Kelompok 1 mungkin bantu kelompok 2. Kelompok 2 bantu kelompok 3. Kelompok 3 bantu kelompok 4. Kelompok 4 bantu kelompok. Tugas kelompok 5 bantu kelompok 1. Paham? Sekarang dimulai dari sekarang. 1 menit, baik. Yang lah selesai boleh ditulis. Wih, keren, mantap. Yuk, 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 gas, gas, gas. Ibu ulangi lagi. Kelompok 1 bantu kelompok 2 bantu kelompok, and the third bantu kelompok, kelompok 4 bantu, kelompok 5 bantu kelompok 1. Kasihan gak ada yang bantu. Ya, ya, yang selesai boleh dituliskan ke depan. Ayo, hurry up, cepat, cepat, cepat. Agak kecil-kecil banyak tulisannya. Tidak muat. Ya, kerjasama yuk. Ada yang cari nomor 1, ada yang cari nomor 2. Tinggal disesuaikan, Mbak, enak. Mungkin nomornya Mbak yang berbeda. Oke. Berbagi. Jangan satu orang yang bekerja. Kalau berkelompok itu ya kerjasama. Ada yang cari nomor 1, cari nomor 2, gantian. Nah. Bawa kamus kan di tiap kelompoknya. Oke. Deforestation. Okay, thank you. Good. Next. Ada yang nggak selesai? Kelompok 2 selesai? Cuman kurang nomor 3. Yang lain lah diisi di nomor 2. Betul? Atau rombongan Fahri? Kamu cuman tinggal cari sometime. Fahri kelompok 5 tinggal cari climbers. Terus kelompok 4 tinggal mencari critically dan dan kelompok 5 tinggal mencari endangered, kemudian endangered. Yuk. Ada yang ingin maju? Boleh?
Kalian harus mencari di kelompok. Unfortunately, sudah ditulis. Critically, belum. Deforestation, sudah. Sanctuaries, belum. Oke, tinggal 2 kata lagi. Sanctuaries. Oh, oke, good. Thank you. Next. Kelompok Fahri selesai. Kelompok 4 selesai. Sulitnya mana? Belum dapat? Di kamus? Serius? Tak lengkap berarti? Kelompok 5 sudah selesai. Kok lagi? Sanctuaries. Kadang-kadang. Coba cari di kamusnya masing-masing. Sanctuaries. Yuk, ke depan yuk. Sanctuaries. Dari kata yang mana? Critically. Hilang di kamus. Hilang. Coba. CR. Critical. Critically. Critical. Ada gitu. Ada ya? Nomor 3. Oh, tempat aman. Tempat aman. Critically. Di 3 kamus tidak ada critically. Hampir sangat. Banyak ditulis hampir sangat. Critically, hampir sangat. Oke, silakan tulis di depan, boleh. Ya, kelompok 4. Tulis video dulu tadi. Video ibu? Iya betul. Yes. Oke, kelompok kalian ya.
Ah, mana lagi? Oh, santuaris itu lagi ditulis kelompok 5. Kelompok 4. Tempat aman, santuaris. Yuk nak, tulis. Nih, spidol lainnya. Gitu. Yuk, cepat-cepat. Yuk, kelompok 5. Yuk. Coba. Tempat aman. Oke, pendaki itu. Yang lain silakan ditulis di buku catatannya. Cawe, saya kata buku catatannya. Oke, yuk. Kelompok terakhir. Oke, thank you. Give applause please untuk kita semua, tepuk tangannya. Sudah luar biasa sekali. Silakan dicatat dulu di buku catatannya. Kata-kata kata-kata yang sudah ditulis kawannya, silakan dicatat di buku catatannya. Oke. Kalau selesai, we have back to our student worksheet. Kita kembali lagi ke teksnya. Have you finished? Oke, back to the text. Jadi teksnya tadi tentang orang hutan. Oke.
Ah, belum selesai. Yang double ditulis kok baik. Oke. Give attention on me. Silakan berikan perhatian ke Ibu kalau selesai. Letakkan dulu pena sama bukunya. Karena kita akan mengerjakan ke lembar berikutnya. Jadi lembar berikutnya disuruh mengidentifikasi generic structure dari teks report text. General structure atau struktur umum. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, struktur umumnya pertama adalah general classification. Itu yang pertama, struktur umumnya ada general classification atau klasifikasi umum. Isinya menceritakan tentang objek, dikenalkan dulu objek. Orang hutan itu apa, tinggalnya di mana, itu namanya general classification. Struktur umum yang kedua di dalam report text adalah description atau penjelasan. Isinya menjelaskan makanan orang utannya apa, kebiasaannya apa, ciri khasnya apa. Itu dinamakan dengan description. Kalau kita kembali ke teks ini tentang orang utan, disampaikan di sini teksnya. The orang utan is one of the most intelligent and endangered primates. Dijelaskan bahwa orang utan ini salah satu intelijen, cerdas, primata tercerdas, tetapi membahayakan atau hampir punah. Oke, Ibu ralat di sini ya. Endangered itu hampir punah. Menurut kalian, what is the reason kenapa orang utan ini dianggap salah satu hewan yang hampir punah? Karena ada yang ingin berpendapat, boleh angkat tangan yuk. Karena sering diburu. Oke, good. Next, apa lagi alasannya? Karena penebangan hutan. Mantap. Terus lagi, salah satu mangsanya dari predator. Tahu dengan predator? Apa tuh predator? Hewan pemangsa yang sering memangsa orang hutan. Harimau, apa lagi? Macan, apa lagi? Manusia. Oke, berarti alasan mengapa orang hutan ini wajib kita lindungi, karena yang pertama tadi sering diburu, kedua penebangan hutan liar, yang ketiga menjadi mangsanya predator. Oke, terus dijelaskan lagi, orang utan ini jenis apa itu primata yang tinggal di hutan hujan tropis. Di mana itu hutan hujan tropis? Ciri khas hutan hujan tropis deh. Rainforest. Ada yang menulis rainforest? Tidak ada. Rainforest. Di Indonesia banyak di Kalimantan. Hutan hujan
hutan hujan tropis itu banyak di Kalimantan. Sedangkan orang hutan ini itu adalah hewan asli dari Indonesia dan Malaysia. Oke. Hewan asli Indonesia dan Malaysia. Ini menurut kalian pada bagian ini adalah termasuk dari struktur teks general classification, luar biasa. Kemudian yang keduanya berarti selebihnya itu adalah disebut dengan description. Mantap. Berarti kalian bisa menulis di teks di lembar kerja yang ini. Oke, Ibu jelaskan kembali bagian yang nomor 3 atau nomor terakhir. Pertanyaannya, apakah ide utama dari report text? Ide utamanya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, sebutkan 3 hal yang bisa membuat orangutan terlindungi. Oke, pelan-pelan saja kita ke bagian yang pertama dulu. Silakan terlihat, buka di halaman yang ketiga, part 1, bagian satunya. Untuk menentukan struktur teks, mana itu general classification, mana itu description. Nanti Ibu spin, yang maju berarti kelompok yang beruntung maju ke depan. Paham? Oke. Silakan dibuat dari sekarang, Nak, tugasnya. Ibu kasih waktu 2 menit saja. Dan kita akan men-spin kelompok. Yang beruntung berarti maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. No, kacau. Mulailah itu ancaman. No, Bu, astagfirullahaladzim. And like usual, sementara kalian berdiskusi, Ibu akan mengambil nilai sikapnya ya. Kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan. Wih, deg-degan itu. Tulisnya separuh banyak, jangan ditulis. Pokoknya tahu berarti bagian paragraf 1 itu disebut dengan general classification. Di paragraf berikutnya itu berarti description. Paham yang ingin dikerjakan? Belum. Nih, bahwa strukturnya itu ada 2 ya, general classification, kemudian description. Tadi siapa itu kawan kalian? Robihin menjelaskan bahwa paragraf 1 itu ini dinamakan dengan general classification. Berarti selebihnya itu dinamakan dengan description. Jadi yang ini gak ditulis, mungkin sebatas ini. Tulis dulu general classification. Kemudian tulis mulai dari sini ke sini. Ini berarti description. Bacakan Dayan. Berarti paragraf 1 tadi dinamakan dengan general classification. Selebihnya ya dikit baik. Berarti paragraf berikutnya dianggap sebagai description. Oke, tahu?
Jadi kalian itu disuruh untuk mencari bagian general classification dan description karena merupakan struktur teksnya. Kata kawan tadi, siapa Robikin, paragraf 1 ini dinamakan dengan general classification. Berarti selebihnya itu menjadi description. Mantap. Tidak usah ditulis semuanya sampai mungkin sampai atau ini sampai intelijen. Oke. Paham dengan tugas? Jadi tugas kalian itu disuruh mencari satu general classification, dua description. Tadi lah dibahas bahwa paragraf 1 itu merupakan general classification. Berarti paragraf lainnya dianggap sebagai dinamakan sebagai description dan tidak usah ditulis semuanya, tidak muat ditulis, mungkin sampai intelijen dan deskripsinya sampai ke ya. Ini paham? Paham. Belum paham? Adil kasih tahu ini. Jadi kalian itu tugasnya disuruh mencari struktur teks, yaitu ada dua. Satu, general classification. Yang kedua, description. Dan tadi sudah dibahas bahwa paragraf 1 dianggap sebagai, bukan dianggap sih, paragraf 1 ini merupakan general classification. Berarti paragraf selainnya berarti paragraf itu ada disebut dengan description. Ditulis semuanya tidak usah, sedikit baik. Berarti kalian tahu mungkin sampai intelijen atau yang descriptionnya sampai hair boleh. You got it? Paham? Mantap. Oke, have you finished? Belum? Boleh langsung di spin biar siap-siap? Boleh? Oke, boleh. Siapapun yang nanti terpilih berarti beruntung. You are the lucky one. Kamu orang yang beruntung hari ini. Kalian adalah kelompok yang beruntung hari ini, bukan kamu, tapi kelompok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kelompok tiga. Siap-siap, silakan maju ke depan. Kelompok tiga. Tetapi yang lain tetap membuat. Ya, kelompok 3 semangat, tepuk semangat. Semangat. Deg-degan. Seperti biasa, we are from group 3. Ibu catat dulu. Siapa yang jadi bagian itu ya? Presenter. Kalau maju, seluruhnya maju. Pinjamin ada. Tidak bisa. Harus semangat, berani tampil ke depan itu luar biasa. Tulis.
Panjang sebenarnya. Ya, Ibu ajari dulu. Jadi kayak yang bagian pembicara siapa? Siapa bicara? We are, oke, you. Kok awak? We are, ya sudah. Kan aku. Tentukan dulu. Kamu bahkan awak tulis dulu. Kamu. We are, ayo, nah, dah selesai. We are from group 3. We will present our discuss about structure text of orang utan. Sebutkan yang pertama general classification. Bacakan sampai titik. Kemudian yang kedua description. Bacakan sampai titik. Oh ya, di sini sebutkan dulu. My name. Oke, are you ready? Bisa lah, masa nggak bisa? Yuk maju yuk, yes. Oke, nah, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain saling menghargai. Oke, berarti tugasnya memperhatikan. Give attention to this group. Oke, please come forward. Sini. Ini nak. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Loudly please, agak kuatkan dikit nak volume. We are 3. My name is Oke, kuat nak. My name is. Oke, silakan. Selembut sutra suaranya. General classification. Oke. Description. Oke, thank you. Give applause please. Kita berikan dulu tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kelompok 3. Ulangi ada kompak. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kelompok 3. Oke, silakan duduk. Thank you. Mantap. Jadi harus berani maju ke depan, tampil ke depan. Oke, nah. So, we can relate to our daily life. Jadi bisa kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Di tempat tinggal kalian, kira-kira ada binatang atau hewan yang wajib kita lindungi? Ada yang ingin berpendapat di sekitar rumah kalian, in your house? Ayam? Kucing. Bisa membedakan antara hewan yang wajib dilindungi atau yang tidak wajib dilindungi? Ayam. Oke. Ayam wajib tidak dilindungi? Sehari baik ayam itu bisa bertelur ribuan. Dan menurut ibu tidak akan punah. Yang lain nak, di kehidupan kalian, kucing,
Burung. Kucing. Alasannya. Tikus. Ada yang ingin melindungi tikus? Kucing. Alasannya karena menjaga ekosistem. Fungsi kucing di rumah. Selain kucing, adakah yang ingin melindungi nyamuk? Lalat? Ular? Alasannya? Karena berbahaya. Oke, berarti kalian tahu dan bisa membedakan mana yang dianggap perlu dilindungi, mana yang tidak perlu dilindungi. Oke, give applause, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa sekali kelas 96, the last one. Nanti hasil kerjanya dikumpulkan ke ibu untuk diberikan nilai. Dan untuk sumatifnya bisa kalian kumpulkan nanti setelah jam bahasa Inggris ya. Ketua kelas nanti dibagikan. Yang terakhir kita pada tahap refleksi. Ada yang ingin berpendapat boleh. Apa saja sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Oke. Satu orang saja. Give your opinion about what I have learned today. Apa yang sudah saya pelajari hari ini? Yuk, siapa? Boleh berpendapat. Bebas, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Tak tembak nanti. Apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Boleh berpendapat. Yuk. Kalau keroyokan pasti. Kalau disuruh sendiri susah. Ya, angkat tangan yuk. Ada yang ingin berpendapat? Boleh. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Simple nih ya. Yuk. Boleh. Angkat tangannya. Atau ibu tunjuk. Kelompok 1 selesai, kelompok 2 banyak yang jawab, kelompok 4 belah. Kelompok 3 sudah maju tadi. Ya. Silakan nak mewakili dari kelompok 4. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Kami sudah belajar tentang, saya sudah belajar tentang, yuk. Kirana, boleh? Tentang orangutan. Selain itu, oke, tentang general classification dari teks orangutan, dari report teks. Oke, Kirana ulangi. Berarti Kirana sudah belajar hari ini yang pertama tentang orangutan, kemudian report teks, yaitu ada 2 strukturnya. Yang pertama, oke, yang kedua, oke, what do you feel? Apa yang Kirana rasakan hari ini? Senang. Yang lain, apa yang kalian rasakan hari ini? What do you feel today? Bahagia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua, mantap. And we can conclude that bahwa kita bisa membuat ringkasan dari pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang report teks. Ada 2 strukturnya, yaitu yang pertama general classification, yang kedua description. Kemudian yang kita bahas hari ini adalah tentang teks orang utan, bahwa orang utan itu merupakan primata tercerdas dan tinggal di hujan tropis atau rainforest. Kemudian
orangutan ini merupakan binatang asli dari Indonesia dan Malaysia. Oke, thank you for the today. Luar biasa sekali kelas 96, mantap. Sampai bertemu to the next meeting, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Don't forget to to do this assignment. Jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan ini. Pilihan ganda, 5 soal, nanti dikumpulkan di ketua kelas, dan ketua kelas give it to me. Mengumpulnya kepada ibu. Paham? Do you understand? Oke, thank you for today. You are a great one. Luar biasa sekali. Dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.